Oke, baik. Kita masuk ke materi kedua ya, peramalan atau forecasting. Nah, apa sih peramalan itu? Peramalan sendiri merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk tersebut dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, misalnya data deret waktu historis. Fungsi peramalan dalam perencanaan pengendalian produksi sendiri untuk memutuskan berapa sih jumlah bahan baku yang akan dibeli oleh suatu perusahaan pada periode waktu berikutnya, seperti itu. Peranan peramalan sendiri untuk penjadwalan sumber-sumber yang ada, mendapatkan sumber tambahan, menentukan sumber daya yang diinginkan. Nah, jenis-jenis peramalan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif sendiri itu merupakan sebuah opini atau keputusan hasil-hasil diskusi oleh pribadi atau individu. Nah, teknik ini kurang ilmiah dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Kalau kuantitatif sendiri, ini menggunakan metode matematis, sehingga diharapkan hasilnya lebih akurat dibandingkan yang kualitatif. Tahap-tahap peramalan: memplot atau set data masa lalu, memilih alternatif metode yang sesuai dengan pola data, melakukan uji verifikasi, memilih metode yang baik, melakukan uji validasi. Plot data. Plot data harus dilakukan sebelum melakukan metode peramalan untuk menentukan pola data yang terjadi. Nah, ini beberapa tipe pola data: tren, musiman, siklus, acak. Nah, tren sendiri seperti tahun lalu ya, waktu pandemi itu pembelian sepeda itu tinggi sekali permintaannya, sampai produsen kewalahan. Nah, seperti itu. Terus untuk musiman sendiri, seperti buah mangga misalnya, musim pada satu periode nanti penjualannya naik, terus nanti turun lagi, terus periode berikutnya pas musim mangga naik lagi. Nah, seperti itu. Untuk komponen siklus sendiri ini hampir sama seperti musiman ya, tapi waktu tren naiknya itu lebih panjang dan turunnya itu juga lebih lama. Jadi tidak cepat naik dan tidak cepat turun, jadi lebih lama, lebih bertahan lama permintaannya. Seperti itu. Nah, kalau komponen acak sendiri, datanya benar-benar random, tidak ada pola yang dapat dikenali atau pola yang teratur. Nah, metode peramalan sendiri ini sebenarnya ada banyak, tapi kita mempelajari 3 aja ya: simple moving average, weak moving average, sama simple exponential smoothing. Simple moving average sendiri menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Nah, rumusnya sendiri seperti ini. I ini permintaan aktual. Jadi misal mau meramalkan periode kedua, berarti permintaan aktual 1 plus 1, 2. Nah, ini N sendiri periodenya, misal ada 2 periode ya 2. Ini bagi 2, X itu jumlah permintaan aktual di total. Nah, contoh aja langsung seperti ini. Pakai rumus yang tadi ya, ini diberikan 3 periode. Ini kan mau mencari peramalan yang periode 4. Nah, berarti 3 tambah 1, 4. Ini N-nya 3 karena periodenya ada 3. I-nya ini dari 1, permintaan aktual 1, 2, 3. Dijumlah saja, terus bagi 3 hasilnya seperti ini, ketemu. Selanjutnya, weak moving average sendiri, ini pada penghitungannya diberikan pembobotan. Pembobotan sendiri ini harus berjumlah maksimal 1 ya. Nah, bebas ini untuk angkanya ini bebas. Yang penting kalau dijumlahkan 1, dan ini tidak harus 4, karena ini kan kita akan menghitung
periode kelima dengan data 4 periode, jadi kita menggunakan ini 4 pembobotan karena untuk menghitung 4 periode. Nah, ini tinggal dikalikan saja nih, 0,4 kali data sebelumnya dan seterusnya. Hasilnya seperti ini totalnya 1. Nah, ini kalau misal nanti untuk menghitung peramalan periode ke-6, ya tinggal pembobotannya ini dikali aja dari periode 5, 4, 3, 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk simple exponential smoothing sendiri ini, apabila pola data historisnya itu bergejolak naik turunnya tinggi sekali, kita menggunakan nilai alfa yang mendekati 1, seperti 0,9, 0,85, 0,99, seperti itu. Nah, lalu untuk misal pola datanya tidak relatif stabil, ya tidak naik turunnya tidak terlalu tinggi, kita dapat menggunakan alfa yang mendekati 0, 0,2, 0,3, 0,1, dan lain-lain. Nah, ini rumusnya. Hasilnya sama saja ini, mau yang ini atau ini, boleh digunakan dua-duanya atau salah satu. Nah, ini seperti ini diberikan 3 periode. Kita akan menghitung yang periode ke-3. Nah, ini alfanya sudah diketahui seperti ini. Tentukan F3-nya ya. Langsung saja coba pakai rumus yang pertama ini. Fi-nya karena periode kedua plus 1 jadi 3 kan. Nah, ini Fi-nya 2, alfa, permintaan kedua dikurangi peramalan kedua. Dimasukkan saja, ketemu hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk rumus satunya. Ini sama saja hasilnya kan. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, setelah melakukan peramalan tadi, maka selanjutnya apa? Kita bisa melakukan uji verifikasi. Uji verifikasi ini dilakukan terhadap metode peramalan untuk menentukan metode peramalan yang terpilih itu errornya itu besar atau kecil. Nah, seperti itu metode uji kesalahan sendiri atau uji verifikasi itu ada 4, MAD, MSE, MAP, dan tracking sinyal. Nah, untuk MAD sendiri, mean average deviation merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu, tanpa memperhatikan hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataannya. Nah, ini diberikan contoh 2 periode ya, tinggal deviasi ini. Permintaan aktual dikurangi peramalan, min 5, permintaan dikurangi peramalan ini 3, ini karena harus absolut, jadi kita absolutkan jadi 5, ini 3, terus ini kita jumlahkan 8, karena tadi diberikan 2 periode, 8 bagi 2, 4 periode. Simpel kan yang ini. Nah, selanjutnya, MSE-nya dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Dari deviasi absolut tadi yang sudah dari deviasi absolut, deviasi yang belum diabsolutkan, dari hasil pengurangan permintaan aktual dikurangi peramalan, ini kita kuadratkan. Min 5 dikuadratkan 25, 39, lalu dijumlahkan 34 dibagi jumlah periodenya 2 ada 17. Nah, seperti itu. Nah, untuk MAP, mean absolute percentage error sendiri, kelebihannya untuk menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu, yang akan memberikan informasi persentase kesalahan yang tinggi atau rendah sehingga lebih akurat. Rumusnya sendiri seperti ini. Langsung ke contohnya saja. Nah, seperti ini. Ini diberikan 2 periode, ini langsung kita fokus ke yang MAP-nya, persentase kesalahan, permintaan dikurangi peramalan dibagi permintaan kali 100%. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini 260 dikurangi 265, min 5 dibagi 265 hasilnya, dan dikali 100 hasilnya seperti ini. Lalu diabsolutkan. Ini. Terus yang kedua sama, dimasukkan ke rumus ini. Hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan, setelah dijumlahkan dibagi 2 periode dia. Nah, dapatnya segini.
Nah, oke, selanjutnya tracking sinyal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan lebih besar daripada peramalan, sedangkan tracking sinyal yang negatif berarti nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. Ini rumusnya ini, langsung saja ke contohnya. Nah, seperti ini, diberikan 3 periode ya. Kita hitung langsung saja untuk RSFE ini akumulasi dari deviasi ini. Ini kan pertama karena belum ada data historis min 5. Min 5 dikurangi min 3. Jadi kan min 5 negatif dikurangi negatif 3 ketemu ini. Jadi min 5 ditambah 3 jadinya min 2 ya. Nah, terus selanjutnya ini min 2 dikurangi negatif 5, jadi min 2 ditambah 5 jadinya 3. Nah, seperti itu. Terus untuk deviasi absolut ini hasil akumulasi dari deviasi absolut. Ini 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13. Nah, seperti itu. Untuk MAD sendiri ini 5 deviasi absolut dibagi jumlah periode. Ini periode pertama jadi dibagi 1, periode kedua dibagi 2, periode 3 dibagi 3, 13 bagi 3 jadinya seperti ini. Lalu tracking sinyalnya untuk tracking sinyalnya kita dapat mengetahui dari sini ya. Ini 3 ini dibagi 4,3 jadinya 0,7. Seperti itu. Nah, ini juga sama aja, min 2 dibagi 4 hasilnya seperti ini. Min 5 dibagi 5 hasilnya seperti itu. Nah, moving range sendiri ini untuk membandingkan nilai permintaan aktual dengan nilai peramalan. Rata-rata moving range didefinisikan sebagai berikut ini, seperti ini. Rumusnya seperti ini. Lalu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, rumusnya seperti ini. Langsung contoh saja. Nah, ini diberikan 3 periode ya. Ini deviasi, ini dikurangin ini 15, nah, kan ini minus 3. Oh maaf, ini minus 15 ya. Oh ini nanti saya ganti saja biar ini 15 atau ini dibalik saja, ini 26, ini 265, ini 250 jadinya 15. Lalu 370 367 dikurangi, oh ini juga salah, ini harusnya 3 ya, 3, nah ini benar, 240 dikurangi 23 minus 5 benar. Lalu kita jumlahkan saja ini ML nya, moving range nya 15, akumulasi dari sini 15 dikurangi min 3 18, lalu periode yang ini min 3 plus 5 jadinya 2, ini dijumlahkan lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini 3 periode dikurangi 1. Nah, seperti itu. Untuk batas kontrol atasnya 2,66 ini kali 10. Batas kontrol bawahnya min 266 kali 10. Nah, seperti itu. Oke. Sekian dulu materi yang kedua, peramalan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ingin ditanyakan langsung ke WA saja ya. Oke, terima kasih.